Hayo, siapa yang jarang berdoa dan beribadah? Jangan sampai seperti Mamang ini ya. Karena terlalu sombong dengan imannya sendiri, dia justru salah mengartikan sebuah petunjuk dari Tuhan, hingga membuatnya jadi pembunuh keji dengan kasus yang menggemparkan masyarakat Korea. Oh ya, disclaimer, film ini agak sedikit sensitif ya bagi agama tertentu. Jadi bagi yang kurang nyaman bisa untuk skip saja alur film ini. Oke, seperti apa kisahnya? Jadi begini ceritanya. Film ini dibuka dengan suasana hikmat di sebuah gereja, di mana seorang pria bernama Kwon terlihat sedang mengikuti ibadah. Tapi jangan salah, bapak yang satu ini datang bukan untuk mencari pencerahan, melainkan untuk melancarkan sebuah pengintaian. Tatapan yang tajam hanya tertuju pada satu target, yaitu seorang gadis muda bernama Siung. Setelah ibadah, seorang pendeta yang ramahnya kayak admin all shop yang diketahui bernama Min ini langsung menghampiri Kwon. Niatnya mulia, yaitu merekrut anggota jemaah baru. Pak pendeta ini emang baiknya ke semua orang. Mau tampangnya kayak preman pasar atau tukang tagih pinjol, semua diajak untuk ibadah bareng di gereja. Dengan penuh semangat, Min mengajak Kwon ke ruangannya untuk mengisi formulir pendaftaran, lengkap dengan sesi foto seperti KTP. 이제 한 장 있으면 참 좋은데. Di tengah sesi wawancara, ponsel pendeta Min berdering. Dia pun izin keluar sebentar untuk menjawab telepon. Nah, disinilah kita tahu kalau di balik jubahnya yang suci, Pak pendeta ini juga punya masalah duniawi. Ternyata yang menelpon adalah detektif swasta yang dia sewa untuk menyelidiki istrinya yang diduga sedang main serong. Parahnya lagi, selingkuhan istrinya adalah pendeta lain yang masih satu komunitas gereja dengannya. Seketika, aura sabar dari pendeta Min pun langsung luntur. Dia yang tadinya tenang mendadak jadi temperamental dan menginjak-injak seekor kecoak yang tidak berdosa yang kebetulan sedang lewat. Saat kembali ke ruangannya, Kwon sudah bersiap untuk pergi. Ketika Min dengan ramah hendak membantunya memakai sepatu, matanya tidak sengaja melihat sebuah benda aneh seperti gelang GPS yang terpasang di pergelangan kaki Kwon. Pendeta Min langsung tahu, orang ini pasti habis keluar dari penjara dan dengan kasus pemerkeosan. Ternyata benar, Kwon adalah mantan narapidana kasus penculikan yang masih dalam pengawasan polisi. Setelah Kwon pergi, Min pun pulang bersama istrinya. Di mobil, dia hanya bisa diam 1000 bahasa. Sama sekali tidak menyinggung soal perselingkuhan yang sebenarnya sudah dia ketahui. Dia mencoba untuk tetap tenang, mungkin takut merusak citra serta imannya kepada Tuhan. Di perjalanan ini, pendeta Min dan istrinya menyempatkan diri mampir ke lokasi proyek gereja baru yang ukurannya sudah kayak stadion. Istrinya yang penuh ambisi mulai berharap suaminya bisa jadi pendeta utama di mega proyek rohani ini. 알았지? Setelah mengantar istrinya pulang, Min langsung tancap gas ke gereja pusat. Dia berniat mau melakukan lobi-lobi ke ketua komunitas pendeta. Lalu saat menanyakan siapa yang bakal memimpin gereja baru nanti, ternyata ketua komunitas sudah memiliki calonnya, yaitu
anak kandungnya si ketua sendiri. Wah, dan yang lebih bikin nyesek lagi, si anak ketua komunitas inilah orang yang sama yang sedang main serong dengan istrinya. Udah karir disalib, rumah tangga pun ditikung pula. Paket komplit penderitaan si Pak Pendeta ini. Pas keluar dari gereja, kebetulan dia papasan dengan si pendeta muda ini. Dia pun menyapa dan begitu merendahkan Pendeta Min. Namun Pendeta Min di sini memang sabarnya udah di level dewa. Dia masih bisa senyum dan jaga sopan santun. 여기는 또 다 하나님. 같이 가요. 미안해. Malamnya, Pendeta Min lagi kusyuk berdoa di gerejanya. Tiba-tiba, suasana hening itu pecah saat dering telepon. Di seberang sana, istrinya ternyata udah nangis-nangis. Istrinya panik karena putri mereka belum pulang dari siang. Pas telepon ditutup, matanya tidak sengaja melihat formulir si Kwon. Fotonya menjadi luntur karena tetesan air hujan yang membuat muka Kwon jadi kelihatan begitu seram. Hal ini dia merasa ada firasat buruk. Min langsung tancap gas ke alamat yang dikasih Kwon. Dan benar saja, di sana dia lihat si Kwon sedang sibuk memasukkan sekop dan peralatan gali menggali lainnya ke dalam mobil. Karena curiga anaknya diculik, Min pun langsung menelpon polisi. Tapi bukannya langsung kirim pasukan, polisi malah bersantai dan hanya mengisi data diri si anak pendeta. Karena tidak bisa mengandalkan polisi yang responnya jauh lebih lambat dari kurir paket gratis ongkir, Pendeta Min pun bergerak sendiri. Bermodal nekat, dia mengunjungi Kwon sampai ke tengah hutan. Di bawah hujan, perlahan dia mendekati mobil Kwon. Kwon tiba-tiba muncul di belakangnya. Setelah saling tatap-tatapan penuh curiga, Kwon pun pergi. Min diam-diam langsung memeriksa mobil Kwon. Tapi hasilnya nihil, anaknya tidak ada di sana. Kwon yang sadar dibuntuti tentu saja tidak terima. Terjadilah sedikit perkelahian di antara mereka. Namun, Kwon malah tidak sengaja kepleset genangan air hujan. Kepalanya terbentur dan mengakibatkan Kwon meninggal dunia. Di tengah kepanikan itu, istrinya menelpon. Sambil nangis-nangis, dia memberitahu kalau putri mereka sudah pulang dengan selamat. Ternyata anaknya tidak diculik, hanya numpang nginep di rumah temennya karena tidak ada yang jemput. Wah, sudah bikin satu kelurahan panik, malah jadi bikin masalah baru. Bingung harus berbuat apa dengan mayat di depannya, Min melihat kilatan petir menyinari tebing. Dan bentuknya kok menganggap itu adalah wangsit dari Sang Maha Kuasa. Dengan mantap, dia membuang jasad Kwon ke dalam jurang. Keesokan paginya, di kantor polisi, kita kenalan dengan detektif cantik yang bernama Hui. Diketahui, Hui ini sangat benci dengan Kwon. Bencinya sudah mendarah daging dan tidak mungkin bisa dimaafkan. Ternyata adik kandung Hui pernah jadi korban penculikan Kwon. Meskipun selamat, adiknya menjadi depresi hingga akhirnya bunuh diri. Rasa bersalah karena tidak bisa menangkap Kwon lebih cepat inilah yang membuatnya sangat terobsesi dengan semua kasus Kwon.
Dan ironisnya, tepat saat Hui lagi semangat-semangatnya mau menangkap Kwon, sang kapten malah memberi berita jika gadis muda yang bernama Siung yang sedang diincar Kwon ini sekarang resmi dinyatakan hilang dan Kwon adalah tersangka utamanya. Masalahnya, para detektif ini tahu jika Kwon sekarang sudah meninggal. Hari itu juga tim kepolisian langsung menggeledah kediaman Kwon. Tapi hasilnya malah zonk. Kwon sudah menghilang entah kemana. Hui yang terobsesi dengan Kwon langsung melacak jejak terakhir si tersangka. Penyelidikannya pun berakhir di gereja tempat Min bertugas. Dengan muka kalem dan penuh wibawa, Pendeta Min menceritakan pertemuannya dengan Kwon kemarin siang. Tentu saja bagian di mana dia main kejar-kejaran di hutan sampai acara buang mayat ke jurang dia skip ya guys. Namun mata detektif Hui tidak bisa dibohongi. Dia melihat jas gereja Min yang sedikit kotor dan sepatunya juga dipenuhi dengan tanah kering. Wah, Hui tentu saja langsung curiga. Setelah Hui pergi, Pendeta Min langsung panik. Perasaan bersalah karena sudah berbohong dan menutupi jejak kejahatannya mulai menggerogoti imannya. Gak kuat menanggung beban sendirian, dia berencana untuk curhat sekaligus mengaku dosa ke ketua pendeta. Di sini dia berharap dapat pencerahan. Tapi bukannya dapat sesi konseling rohani, Min malah harus mendengarkan curhatan dari si ketua. Ternyata Pak Ketua lagi pusing gara-gara kelakuan anaknya. Si pendeta muda itu diketahui hobinya selalu bikin masalah. 아유, 한수는 내가 몇 년 해외로 선교 봉사를 보낼 생각이야. Rencana awal untuk menjadikan anaknya sebagai pemimpin gereja baru pun resmi dia batalkan karena melanggar aturan gereja. Dan sebagai gantinya, posisi itu jatuh ke tangan Pendeta Min. Lagi-lagi di tengah kebingungannya, Min melihat sebuah tanda. Motif keramik di dinding ruangan tiba-tiba berbentuk. Dan dengan ilmu cocok logi tingkat tinggi, Min langsung mengambil kesimpulan. Ini adalah pertanda. Niat baiknya untuk mengaku dosa pun langsung di-cancel. Dia sekarang yakin 100% kalau semua yang dia lakukan termasuk membuang mayat adalah bagian dari rencana besar Tuhan. Dengan aura suci mode on, dia malah dengan tenang membujuk istrinya untuk jujur dan melakukan pengakuan dosa. Awalnya si istri masih mencoba ngeles, namun karena terus didesak pakai ceramah dari Pendeta Min, akhirnya dia minta maaf dan mengaku telah berbuat dosa itu. 저는 다른 남자와 간음을 하였습니다. 다른 남자와 간음. 저는 다른 남자와 간음. 아멘. Setelah pertobatan itu, mereka pergi ke sebuah panti jompo dekat hutan. Mereka akan mengadakan acara bakti sosial rohani. Sesampainya di sana, seorang petugas panti mengatakan kalau semalam mereka menemukan seorang laki-laki terluka yang minta tolong. Jantung Pendeta Min langsung dak-dikduk. Dia panik kalau itu adalah si Kwon. Dan benar saja, saat Min memeriksa kamar yang dimaksud, di sana terbaring sosok Kwon yang entah gimana caranya bisa selamat dari dasar tebing.
Bingung harus berbuat apa, lagi-lagi Min merasa dapat pesan langsung dari surga. Kali ini dia melihat gumpalan awan di langit yang bentuknya kali ini mirip-mirip seperti malaikat. Dengan asumsi dan ilmu cocok logi yang dia buat sendiri, Min langsung mengambil kesimpulan. Aha, ini adalah misi suci. Dia pun bergegas membawa Kwon yang masih lemas itu untuk pergi dari panti. Dia menyekapnya di sebuah gedung kosong. Di dalam gedung terbengkalai itu, Kwon yang kebingungan bertanya, mengapa Min melakukan ini kepadanya? Min menjawab bahwa dia sendiri tidak mengerti sepenuhnya. Namun dia meyakini bahwa Tuhan terus menuntunnya kepada Kwon untuk sebuah tujuan yang lebih besar. Min mulai menginterpretasikan semua kejadian aneh belakangan ini sebagai serangkaian tanda dari Tuhan. Dia bahkan percaya bahwa gedung kosong itu sengaja disediakan sebagai tempat untuk melakukan pengorbanan terhadap Kwon yang dia anggap sebagai jelmaan iblis. Tidak ingin mati, Kwon akhirnya mengungkapkan sebuah informasi penting. Dia mengaku telah menculik Siung dan hanya dialah yang tahu di mana gadis muda itu berada. Jika Min membunuhnya sekarang, maka nyawa Siung juga akan ikut melayang. 네가 그 애 죽이는 거야. 경찰 불러. 왜? Rencana Min untuk menghabisi Kwon pun terpaksa ditunda sementara waktu. Saat dia menuruni tangga, tidak sengaja dia terjatuh. Namun di saat itulah matanya menangkap sebuah nomor acak yang tertulis di dinding, yang kini dia yakini sebagai sebuah petunjuk baru di tengah kekacauan itu. Setelah melihat semua pertanda ini, Min masih menyempatkan ke gereja untuk memimpin ibadah. Dia menggunakan nomor acak yang dia lihat di dinding gedung tadi sebagai bab dan ayat Alkitab untuk dibacakan di depan semua jemaat. 사람이 자기 형제 곧 이스라엘 종으로 삼거나 판 것 그 유인한 자를 죽일지니. Sementara itu, di luar, detektif Hui yang telah mengikuti secara diam-diam memeriksa mobil Min. Dia menemukan jejak tanah dari perkebunan organik di bannya. Berbekal informasi itu, dia melacak lokasi ke sebuah perkebunan yang memiliki bangunan terbengkalai. Keyakinannya pun semakin kuat saat menemukan jejak ban mobil di sana. Dia pun langsung masuk ke dalam gedung. Di dalam, Hui berhasil menemukan Kwon yang sedang terikat di sebuah kursi. Dengan pistol di tangan, Hui memaksa Kwon untuk memberitahunya di mana Siung disekap. Namun, tak lama kemudian situasi berbalik. Kini Hui juga ikut terikat di kursi di sebelah Kwon setelah Min berhasil menyergapnya. Min kemudian menjelaskan rencananya. Dia akan menghabisi Kwon menggunakan pistol Hui, lalu membuat seolah-olah Hui tewas terjatuh dari atas gedung saat berkelahi dengan Kwon. Hui mencoba tenang dan bernegosiasi dengan pendeta Min. Dia mengingatkan Min bahwa jika Kwon mati, maka Siung tidak akan pernah bisa ditemukan. Namun Min tetap pada keyakinannya bahwa Siung sebenarnya sudah tewas.
sehingga kematian Kwon tidak akan mengubah apapun. Di tengah perdebatan itu, Kwon dengan sengaja memancing emosi Min. Dia menyarankannya untuk menghabisi Hui terlebih dahulu. Di tengah perdebatan sengit itu, detektif Hui berhasil memborgol tangan Min ke sebuah pipa. Tapi apes, Kwon yang masih terikat malah tertarik sebuah benda dari atas gedung. Di detik-detik terakhir sebelum jatuh, Kwon memberikan sebuah petunjuk baru, yaitu monster bermata satu. 외눈박이가 잡아먹었어. 외눈박이가. Hingga Kwon pun akhirnya jatuh dan membuatnya pingsan. Singkat cerita, setelah semua kejadian itu, kita beralih ke ruangan interogasi, di mana Pendeta Min sedang duduk dengan sangat tenang. Sikapnya seolah bukan seperti seseorang yang baru saja terlibat dalam insiden kriminal. Dia tetap yakin 100% bahwa Siung sudah mati dan semua yang dia lakukan adalah kehendak Tuhan. Penasaran dengan keyakinan ekstrim sang pendeta, Hui pun menemui ahli kejiwaan yang pernah memeriksa Min dan Kwon. Disinilah semua keanehan itu terjawab. Ternyata Min didiagnosis memiliki bakat terpendam untuk melihat wajah atau sosok tertentu pada benda mati. Ditambah lagi dengan kecenderungan untuk menghubungkan hal-hal acak menjadi sebuah makna yang mendalam. Jadi semua wahyu yang dia terima selama ini ternyata hanyalah ilusi visual yang diciptakan oleh pikirannya sendiri. Setelah urusan Min selesai, Hui pun menanyakan tentang Kwon. Dokter menjelaskan tentang masa lalu Kwon yang sering disiksa di loteng rumah orang tuanya. Loteng itu hanya memiliki satu jendela dan sebuah gaya arsitektur lama yang oleh para tukang bangunan disebut sebagai rumah bermata satu. Hui akhirnya mengerti petunjuk monster bermata satu dari Kwon bukanlah Kailops, melainkan model rumah itu. Tanpa membuang waktu, Hui bergegas melacak lokasi rumah seperti itu. Dan benar saja, Siung ditemukan terikat di loteng sebuah rumah tua yang akan segera dirobohkan. Hui berhasil menyelamatkan Siung tepat pada waktunya. Beberapa hari kemudian, Hui mengunjungi Min di penjara. Hingga saat ini masih tidak sadar jika semua petunjuk dari Tuhan yang dia rasakan adalah halusinasi dari pikirannya sendiri. Dengan begitu, film ini pun tamat.